Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat harta, kesempatan, waktu luang dan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita ucap alhamdulillah dan meyakini apa yang ada dalam diri kita berupa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hendaknya kita mempergunakan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan takwa kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala akan kembali kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Ushulul Tsalatsah. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Hanifiyatu Ibrahim. Al-Hanifiyatu Millatu Ibrahim, yaitu tentang agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita ketahui bahwa agama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah agama yang berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan condong kepada mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Yaitu apa? Yaitu adalah an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahu-d-din. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan ibadah kita, agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, dan kita diperintahkan untuk mengetahui dan wajib bagi kita untuk mengetahui hal tersebut. Karena tentunya seorang muslim wajib bagi dia untuk mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, untuk supaya dia bisa mengerjakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya dia itu tidak lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ikuti adalah
an ta'budallah, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa siapa saja yang dia beribadah kepada Allah tetapi ternyata dia tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak berarti apa-apa. Baik, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk apa? Berarti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa mereka diciptakan. Ya. Artinya manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya untuk beribadah kepada Allah semata dan untuk mengikhlaskan ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sudah kita sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya'budun, ya, illa liya'budun. Makna ya'budun adalah liwahidun. Itu supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah, ya. Jadi mereka diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka ibadah adalah makna dari tauhid itu sendiri, ya. Tauhid dan ibadah itu satu makna. Nah, jadi tauhid ditafsirkan dengan ibadah, ya, dan ibadah juga ditafsirkan dengan tauhid. Memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ingat, kita juga sudah jelaskan bahwa tauhid itu bukan berikrar atau menetapkan bahwa Allah lah sang khalik, pencipta, ar-razik, ya, yang memberikan rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatu. Maka ini bukan tauhid, ya, bukan tauhid yang dimaksud di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia mengatakan Allah lah sang khalik, Allah lah pemberi rizki, Allah yang mematikan, yang menghidupkan, tidak cukup bagi dia. Akan tetapi apa? Dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Allah menciptakan agar mereka beribadah, bukan untuk mengakui bahwa apa? Bahwa Allah adalah sang khalik atau ar-razik. Karena kalau itu, ya, karena kalau hanya sekedar mengikrarkan, ya, dengan Allah adalah khalik, itu juga dilakukan oleh orang musyrik terdahulu. Mereka paham, mereka mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa taala yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, tetapi mereka tidak dikatakan sebagai muwahhid, ya, tetapi tetap mereka dikatakan sebagai musyrikin karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, berikutnya yaitu perkataan penulis di sini, ya, perkataan muallif rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, ya. Baik. Jadi yang berikutnya adalah a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, bahwa
perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung ya adalah at-tauhid. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik, ikhwatan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kita harus mengetahui bahwa tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Perintah Allah yang paling besar. Yang mana tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maka segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu pasti datang setelah tauhid. Ya. Perintah untuk sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan seterusnya, ya, syariat-syariat Islam yang lainnya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, itu semuanya setelah tauhid, datang setelah tauhid. Artinya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal yang paling penting, hal yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Ya, yang mana tauhid adalah apa? Adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik, maka dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah yang paling besar dari perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, ya, sampai akhir ayat, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, di situ disebutkan oleh para ulama, ya, ini adalah 10 hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36, ya. Di ayatnya ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama dan seterusnya. Baik. Jadi di situ ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Tabaraka wa taala di sini memulai, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Baik.
Kemudian hak yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, wadil qurba wal yatama dan seterusnya. Baik. Nah, maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wa'budullah. Kalian harus apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini menunjukkan bahwa perintah Allah yang paling besar adalah apa? Adalah at-tauhid, ya. Adalah tauhid. Makanya disebutkan juga dalam hadis apa? Bunyal Islam ala khamsin, ya. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama disebutkan adalah apa? Syahadatu alla ilaha illallah, ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik. Maka di situ juga menunjukkan bahwa ajaran yang paling besar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah apa? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah semata, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini adalah perintah Allah yang paling agung, yang paling besar, ya. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Perintah-perintah yang selanjutnya dalam hadis wa iqamis shalah, ya, wa ita'iz zakah, ya, wa shaumi Ramadan dan seterusnya. Kemudian di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa bil walidaini ihsana. Hak yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Baik. Maka yang harus jadi catatan penting di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Dengan perintah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan apa? Ibadah. Ibadah, ya, dari hambanya tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hanya wa'budullah kemudian selesai. Beribadahlah kalian kepada Allah kemudian selesai. Tidak, tetapi ada apa? Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah, ya, itu tidak akan sah, ya, kecuali dengan apa? Kecuali dengan meninggalkan kesyirikan, ya. Bahwa ibadah itu tidak sah ketika dibarengi dengan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat ibadah tersebut, ya, kalau dibarengi dengan apa? Dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah menggabungkan wa'budullah, sembahlah kalian ya Allah Subhanahu wa taala semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian apa? Menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi harus digabung antara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Karena ibadah dicampuri dengan kesyirikan maka tidak bermanfaat, tidak sah ibadah tersebut. Baik, dan bahkan tidak dinamakan sebuah ibadah. Karena apa? Karena orang yang berbuat syirik maka berarti dia tidak ikhlas memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dinamakan dengan sebuah ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ
membarengkan antara perintah Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan syirik. Baik. Maka ini adalah dalil dari perkataan muallif tadi, penulis tadi yang mengatakan a'dhamu ma amarallah bihi at-tauhid. Ma amarallahu bihi at-tauhid. Jadi perintah Allah yang paling besar, perintah Allah yang paling agung, syariat Allah yang paling agung adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, memutuskan apa? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat yang lain juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Ya. Aku akan bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian terhadap kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, yang pertama disebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian untuk apa? Beribadah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kalian apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian apa? Membunuh ya anak kalian karena kalian takut miskin. Baik, maka di sini dalil bahwa hal yang paling atau perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, dan hal yang atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Ya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Maka tentunya kita harus faham. Kita juga harus mempelajari ya tentang tauhid. Maka seorang muslim dia wajib untuk menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Siapapun dia yang mengaku dirinya seorang muslim, maka dia wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ketika dia wajib menuntut ilmu, berarti dia harus memulai ya, dia harus memulai apa? Belajarnya ya, mempelajari syariat-syariat Islam. Yang pertama harus dia pelajari adalah tentang apa? Tauhid ya, tentang akidah ya, sebelum dia mempelajari ya yang lainnya. Jadi wajib bagi seorang muslim ya untuk memulai belajar dengan akidah, dengan tauhid ya, sebelum dia mempelajari hal-hal yang lain dari apa-apa yang berkaitan dengan agama. Ya. Karena tentunya akidah ya, tauhid itu adalah sebuah asas ya. Asas daripada agama Islam ya, pondasi daripada agama Islam. Maka seseorang dia harus memulai belajarnya ya, bahkan mengajarkan seseorang ya, dia harus memulai belajar dan harus memulai mengajarkan seseorang dari apa? Dari tauhid, dari akidah ya, sebelum dia mengajarkan, sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, sebelum dia mengajarkan ilmu yang lainnya. Baik. Bahkan dikatakan oleh para ulama, wa an yudawi ma'ala tadrisha. Dia harus terus-menerus apa? Mengajarkan itu kepada manusia, ya, kepada kerabat terdekatnya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada
paman-pamannya, ya, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Yang harus dia sampaikan terlebih dahulu adalah apa? Adalah tentang tauhid. Karena tauhid apa? Adalah asas, ya. Karena tauhid adalah pondasi dari agama Islam. Maka harus kita terus-menerus belajar tentang tauhid, terus-menerus belajar tentang akidah, ya. Dan karena apa? Karena itu adalah hal yang paling besar, atau itu adalah syariat yang paling besar, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Baik. Nah, maka bagaimana seseorang dia kemudian mempelajari ilmu yang lainnya dari selain tauhid, dia misalkan memperdalam tentang agama, ya, tentang syariat-syariat yang lainnya sebelum tauhid. Misalkan dia mempelajari tentang tentang muamalah, tentang jual beli misalkan, padahal dia belum paham tentang tauhid, maka ini tidak dibenarkan. Baik, karena seseorang harus membangun, ya, agamanya dari apa? Dari pondasinya, dan pondasi dari agama dia adalah apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ternyata, ya, orang-orang yang mereka memprioritaskan untuk mempelajari, ya, ilmu-ilmu agama selain daripada tauhid sebelum tauhid. Jadi mereka mempelajari hal-hal yang itu sifatnya cabang dari tauhid, ya. Dia memperdalam tentang ini dan itu, ya, tentang hukum-hukum kontemporer dari fikih-fikih para ulama, ya. Dia pelajari itu sedangkan dia belum paham tentang tauhid, ya. Dia belum paham tentang tauhid. Dan banyak dai-dai juga yang seperti itu. Mereka tidak mengajarkan kepada tauhid, akan tetapi mereka mengajarkan, ya, kepada apa? Kepada yang selain tauhid dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, mereka banyak yang tidak paham tentang tauhid. Betapa banyak orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, namun ternyata di samping itu mereka apa? Masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Mereka tidak paham kalau itu adalah perbuatan syirik, percaya kepada tatayur, ya. Mereka percaya kepada khurafat, ya. Dan di tengah-tengah masyarakat kita ternyata banyak sekali seperti itu. Mereka tidak paham tentang tauhid. Mereka tidak paham bahwa itu adalah sebuah kesyirikan, meyakini bahwa sesuatu mendatangkan manfaat dan madarat, ya, mendatangkan keberkahan, ya. Dengan cara yang ini dan itu, ya, dia yakini akan mendatangkan keberkahan, ya. Mengambil berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi banyak di antara kaum muslimin, ya. Di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tidak paham tentang tauhid, ya. Tapi mereka justru sibuk mempelajari tentang apa? Ya, perbanyak sedekah dan yang lainnya, ya. Mereka tekankan tentang itu. Padahal mereka tidak paham tentang tauhid, yang itu adalah apa? Perintah Allah yang paling agung, syariat Allah yang paling agung, ya, yang mana ketika seseorang dia melakukan berbagai macam ibadah, ketika dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah, maka batallah amalannya, batal amalannya, sia-sia amalannya ketika dia beribadah kepada Allah, namun dia apa? Berbuat kesyirikan, ya. Maka kita harus hati-hati, ya. Apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu kepada keluarga kita adalah tauhidullah. Hendaknya mereka paham tentang tauhid, ya. Percaya kepada ini itu nggak boleh, percaya kepada itu nggak boleh, ya. Meyakini ini barang tersebut mendatangkan manfaat dan madarat itu tidak boleh, ya. Kemudian mengharapkan berkah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh, ya. Itu harus kita fahamkan
terlebih dahulu. Baik. Dan banyak manusia yang mereka diuji dengan hal tersebut. Mereka tidak paham tentang tauhid. Baik. Nah, dan tauhid kita sebutkan, tauhid yang dimaksud di sini bukan tauhid mengakui bahwa Allah sang Khalik, bahwa Allah sang Razik, ya, kemudian mematikan dan menghidupkan, tetapi tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ketika dia sudah bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka pasti dia akan mengagungkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan meyakini bahwa Allah sang Khalik, bahwa Allah sang Razik, ya, mumit, yang mematikan, ya, yang menghidupkan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Jadi diingat bahwa tauhid, ya, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan bukan meyakini bahwa Allah lah sang Khalik dan Razik, ya. Sudah cukup begitu. Tidak. Tetapi ya, dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Contoh begini. Misalkan ada seseorang, dia sangat yakin bahwa Allah lah yang memberikan dia rezeki. Allah lah yang memberikan dia kehidupan, yang mengatur segala sesuatu. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Akan tetapi ternyata dia tadi, ya, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah di situ tauhidnya? Ya tidak. Tidak cukup dengan itu. Ya, maka dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dia berikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dia sudah yakin dengan ifradullah bil ibadah, dia sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, pasti dia akan yakin bahwa Allah sang pencipta, Allah yang memberikan kita rezeki, begitu. Jadi yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Jadi kita harus ketahui bahwa syariat terbesar dalam agama Islam adalah akidah, adalah tauhid. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Ya, maka sama perintah Rasulullah juga mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Syariat Rasulullah SAW yang paling agung adalah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa Nabi SAW Nabi SAW dan para sahabatnya mereka tetap memerangi siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka mereka meyakini Allah lah yang memberikan mereka rezeki, yang menciptakan mereka. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna. Kalau seandainya kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan siapa? Allah. Tetapi Rasulullah memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walaupun mereka meyakini Khalik adalah Allah, Razik adalah Allah, tetapi ketika dia tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan daripada tauhid. Baik. Berikutnya perkataan muallif rahimahullah taala, wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Ya. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Ya. Di situ disebutkan wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Dan
larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah apa? Larangan dari perbuatan syirik. Tadi kita sudah sebutkan bahwa perintah Allah yang paling agung adalah apa? Tauhid. Maka lawannya, ya, lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Maka larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling yang paling besar adalah perbuatan syirik. Yang mana perbuatan syirik adalah apa? Yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan syirik. Baik. Maka ini juga merupakan hal yang sangat penting dan ini adalah faedah yang sangat agung sekali bahwa apa? Bahwa larangan yang paling besar dalam syariat Islam adalah larangan dari perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa taala. Baik. Karena ada sebagian manusia yang mereka menganggap, ya, dan mereka meyakini bahwa di sana ada dosa-dosa yang lebih besar daripada apa? Daripada syirik. Mereka mengatakan, ya, misalkan dosa yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba. Dan mereka katakan seperti itu. Atau az-zina misalkan, ya. Itu adalah hal yang paling apa? Atau hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mereka ya akan terpusatkan kepada hal tersebut, hanya kepada bahwa riba adalah dosa besar, dosa yang paling besar. Kemudian apa? Kemudian misalkan zina adalah dosa yang paling besar, ya. Kemudian akhlak yang buruk mungkin dia katakan dosa yang paling besar. Tetapi ternyata mereka tidak memperhatikan tentang apa? Tentang syirik, ya. Mereka katakan seperti itu, riba adalah dosa yang paling besar. Ya, zina adalah dosa yang paling besar. Tapi ternyata apa? Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perhatian dari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, bahkan mereka tidak menjauhi hal tersebut. Ya, mereka katakan bahwa itu hal yang apa? Hal yang biasa. Baik. Mereka katakan itu adalah hal yang biasa. Ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, mereka katakan itu hal biasa. Tapi ketika ada orang melakukan zina, ya, melakukan riba, misalkan, mereka akan tegur, ya. Mereka akan menasihati mereka dengan sangat, ya. Tetapi ketika ada orang yang berbuat syirik, mereka anggap dia biasa. Baik. Nah, maka ini keliru, ya. Hal yang pertama yang harus kita ajarkan kepada manusia tauhid dan lawannya supaya mereka menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan kesyirikan, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innasyirka la dzulmun adzim, bahwa kesyirikan adalah apa? Kezaliman di muka bumi ini yang paling besar. Karena itu dia telah berbuat zalim kepada Allah dan berbuat zalim kepadanya sendiri, ya, kepada dirinya sendiri. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah kesyirikan. Lebih besar daripada riba, lebih besar daripada apa? Perbuatan zina, lebih besar dari syurbil khamr. Orang ketika melihat ada orang minum khamr, mabuk-mabukan, ya, dia tidak terima, dia tidak suka, ya, dia mengingkari hal tersebut. Tetapi ketika ada seseorang yang melakukan kesyirikan, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini bahwa sesuatu dapat mendatangkan manfaat madarat,
dia katakan oh itu hal yang biasa. Ya, dia memiliki gelang, kalung, ya dia katakan ya tenang ada gelang ini, ya. Ada kalung ini yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala begitu. Baik. Itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu dianggap sebagai hal yang biasa, ya. Dia menganggap bahwa perbuatan zina lebih besar daripada perbuatan kesyirikan. Maka ini terbalik, ya. Jadi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sudah dijelaskan oleh para ulama, yaitu firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Jadi hal yang diharamkan Rabb kalian terhadap kalian yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekali-kali berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Baru wabil walidaini ihsan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya. Karena kamilah kata Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir atau batin begitu. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa illa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, itu adalah wasiat untuk kalian semuanya agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa larangan Allah terbesar adalah perbuatan syirik. Larangan yang paling besar, ya, adalah kesyirikan. Baik. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwa, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW ketika itu ditanya, ayu dzanbin a'zam, ya, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ya. Kamu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu, ya. Ini menunjukkan dosa yang paling besar, ya. Dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu, padahal Allah yang sudah menciptakanmu. Kemudian qila tsumma ay, ya, apalagi wahai Rasulullah, antaqtul waladaka khasyata ayyut'ima ma'ak, ya. Tadi sama disebutkan dalam ayat yaitu membunuh anak karena takut miskin. Baik. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala di sini memulai dengan dengan syirik. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ijtanibu sab'u mubiqat. Jauhilah oleh kalian, ya, 7 dosa yang menyebabkan kepada keburukan, kehancuran. Ya, dikatakan mahunna ya Rasulullah. Apa saja wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan yang pertama, asyirku billah, ya, melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, maka yang harus kita fahami, syirik, ya, itu tidak mesti kemudian orang hanya menyembah berhala saja. Kalau itu jelas perbuatan syirik, ya. Menyembah berhala, menyembah selain Allah, dia menyembah batu, menyembah api, misalkan menyembah matahari, itu sudah jelas itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Tetapi masuk ke dalam kesyirikan pula adalah
ketika seseorang menjadikan Allah sekutu. Artinya di samping dia beribadah kepada Allah, ternyata dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah adalah apa? Berdoa, meminta, ya. Meminta hal yang memang tidak tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berlindung, ya. Itu adalah sebuah ibadah semuanya. Nah, ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, sholat dia lakukan, puasa dia lakukan, zakat dia lakukan, tetapi dia juga di samping itu ya meminta kepada kuburan misalkan, meminta kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ah, maka ini juga termasuk dari perbuatan syirik. Artinya berarti dia menjadikan Allah tandingan. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia di samping itu dia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, berlindung kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat dalam ibadah, sahnya ibadah, dia harus meninggalkan segala bentuk apa? Macam kesyirikan. Dan itu yang disebutkan kita pelajari kemarin adalah apa? Al-Hanifiyyatu Ibrahim. Ya, artinya apa? Meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan condong hanya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, begitu. Baik. Nah, baik. Jadi banyak manusia yang mereka menganggap riba adalah dosa yang besar, lebih besar daripada syirik. Zina juga seperti itu, dianggap dosa besar, ya, lebih besar dari kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah mengharamkan apa? Jannah. Telah mengharamkan surga bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang sudah berbuat syirik. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, sesuatu yang atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Karena apa? Karena dosa-dosa selain daripada syirik ya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Ya, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti kalau ada seseorang dia mati di atas kesyirikan, ya, maka Allah tidak menerima atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Bisa dipahami ini? Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dia berbuat syirik, dia mati, ya, Allah tidak akan mengampuninya. Tapi kalau seandainya dia beribadah kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan sebuah kemaksiatan, misalkan dia meminum khamr, ya, minum khamr, kemudian dia mati, masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahuinya. Karena itu apa? Sesuai kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Apabila Allah berkehendak, Allah tidak akan ampuni dia. Tapi kalau syirik, tidak ada kemungkinan yang lain. Allah tidak akan mengampuninya. Tapi dosa di bawah kesyirikan bisa jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan dia ampunan. Ya, maka di sini innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni apa? Dosa dari selain syirik, ya.
dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Misalkan orang berbuat zina, mencuri, ya, dia meminum khamr, ya, kemudian memakan harta riba, ya, maka itu semuanya di bawah apa? Di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak mengampuni, dia akan diampuni. Tapi kalau dia tidak Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, Allah tidak akan mengampuni. Tetapi di situ masih ada kemungkinan, berarti bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut. Tapi kalau syirik tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Baik. Nah, maka dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, ya. Inna syirka la dzulmun adzim, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman mubina. Dia sudah melakukan perbuatan apa? Dosa yang sangat jelas sekali. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia telah tersesat, ya, dengan kesesatan yang amat jauh. Nah, maka perintah Allah yang paling agung yang kita sebutkan tadi adalah apa? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus belajar tentang tauhid, ya, bahkan harus terus-menerus belajar tentang tauhid, dan ketika kita menyampaikan kepada orang lain, yang pertama harus kita pahamkan kepada mereka adalah apa? Adalah tauhid, ya. Dan dosa yang paling besar atau larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Yang ini juga harus kita sampaikan kepada manusia. Kita juga harus mempelajari kesyirikan, ini tidak boleh, itu tidak boleh, supaya kita benar-benar terjauh dari berbagai macam kesyirikan. Yang mana syirik adalah apa? Ya, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berarti dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dia, ya, masih dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya. Baik. Tetapi perlu diingat, tadi dikatakan dosa syirik tidak diampuni ketika kalau memang dia tidak bertaubat. Kalau seandainya dia bertaubat, maka ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik. Jadi kalau dia bertaubat, ya insya Allah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak berbuat syirik lagi, begitu. Karena dia belum mengetahui ilmunya, misalkan oh ternyata ini nggak boleh, kemudian dia tinggalkan perbuatan syirik, ya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak bertaubat kemudian dia mati, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita pelajari, dan dalilnya disebutkan oleh muallif di situ, oleh penulis, wad dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang sudah kita jelaskan tadi. Allah di situ menggabungkan antara menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang kita dari perbuatan apa? Syirik. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah Allah yang paling agung, syariat Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita istiqamah di atas tauhid dan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
barangkali ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Moga. Dibenci. Baik. Oh iya. Iya. Baik. Nah, kenapa dakwah tauhid selalu dibenci? Ya memang seperti itu, ya. Dan itu sudah jelas dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah tentang tauhid juga ya banyak ujiannya, banyak yang menentang, ya. Dan kita sudah pelajari di awal, kita harus tetap menyampaikan dakwah ini walaupun dibenci oleh manusia, walaupun dicaci oleh manusia, ya. Dan kewajiban kita bersabar untuk itu. Jadi tapi ingat, ya, kita harus ingat dakwah yang hak, ya, dakwah yang hak yang benar itu pasti akan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, kita melihat banyak sekali seperti itu. Banyak ustadz-ustadz yang dilarang oleh sebagian orang untuk tidak boleh ngisi kajian di situ, ya. Atau mungkin disebabkan karena ini dicela dan diviralkan, ya, disebabkan karena menyampaikan ini dan itu, ya. Tapi ternyata dengan seperti itu justru itu akan memperkuat dakwah dia, ya. Dengan demikian orang-orang itu akan lebih penasaran, kok demikian, ya. Akhirnya dia akan mempelajari tentang siapa Ustadz Fulan, ya kan. Ternyata orang baik, ternyata akhlaknya baik, ternyata ketika dia mendengar kajiannya ternyata bagus, ya. Dan ketika itu ternyata Allah berikan hidayah kepadanya. Dan ternyata banyak sekali hikmah di balik di balik kejadian-kejadian seperti itu, ya. Orang-orang yang membenci itu hanya sebagian saja ternyata, ya. Dan yang cinta, yang sayang kepada ustadz tersebut ternyata jauh lebih banyak. Dan Allah akan tampakkan dakwatul hak, ya. Dakwah yang hak Allah akan berikan jalan. Allah akan tolong dakwah tersebut. Walaupun dibenci, yaitu adalah sunnatullah. Memang seperti itu dakwah, ya. Dibenci. Ya, bahkan dulu, ya, di di daerah saya dulu di Dieng sana banyak orang yang memang saja begitu, ya. Jadi itu seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua tadi gelang yang katanya bisa menyembuhkan. Baik. Kalau memang itu terbukti dari medis, ya, terbukti medis seperti itu, ya, maka ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kalau memang secara medis itu ternyata bisa memperlancar edaran darah begitu, ya berarti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita nggak tahu ilmunya, ya. Kita nggak tahu ilmunya. Tapi kalau ternyata tidak terbukti secara medis, maka itu tidak boleh, ya. Maka itu bagian dari jimat atau tamimah tadi, ya, bisa menyembuhkan atau yang lainnya. Terlebih kalau memakainya harus dengan doa ini dan itu, harus dengan zikir yang tidak ada contohnya begitu, maka itu jelas adalah jimat. Tapi kalau seandainya itu terbukti secara medis, maka Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri duniakum, kalian lebih tahu tentang dunia. Tapi kalau masalah agama, ya jangan main-main, kan begitu. Baik. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau memang ada buktinya, bukti medis, secara medis, kemudian penelitian bahwa gelang atau batu tersebut memang bisa melancarkan peredaran darah yang menjadikan ini dan itu, ya, menyembuhkan, maka ya tafadhol. Baik. Wallahu taala alam.
Baik, ada lagi? Allah. Kalau termasuk syirik bukan ya. Baik. Tapi wallahu taala itu apa namanya? Masalahnya mereka. Baik. Kita nggak bisa ikut campur. Tapi ala kulli hal ya wallahu taala alam, mungkin itu bagian dari apa namanya, karena mereka tapi karena kalau seperti itu kan kita nggak tahu keadaan dia seperti apa. Maksudnya dipengaruhi oleh orang lainkah ya, atau memang dia itu diprovokasi oleh orang lain? Kita nggak tahu, nggak pernah tahu seperti itu. Maka kita lebih baik ya diam saja ya. Kalau memang orang yang mampu untuk menegur mereka, orang yang mampu menasihati mereka, ya silahkan menasihati. Tapi kalau kita, seandainya kita ya menasihati mereka, mampu tidak kira-kira? Tidak mampu. Ketika tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Ya berdoa saja ya. Kita tidak punya, berarti tidak punya kewajiban apa untuk menegur atau menasihati mereka. Nggak tahu itu mungkin apa provokasi atau karena ada kepentingan apa, ya kita nggak tahu. Wallahu taala. Tapi kalau itu termasuk kesyirikan atau tidak, ya jelas tidak. Karena pun kalau seandainya mengolok-olok agama pun, ya itu bukan bagian dari kesyirikan. Baik. Tapi itu dosa yang besar kalau seandainya seperti itu. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ya kita doakan saja. Kita doakan saja ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Baik. Ada yang lain silakan. Satu lagi ya. Nggih. Kalau misalnya wasilah itu tidak boleh, sama. Itu nanti akan ada pembahasan ya. Itu sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu juga, liuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Mereka mengatakan, loh kita itu nggak menyembah kuburan ya. Kita hanya menjadikan kuburan itu wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperangi oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang mengatakan seperti itu, menjadikan wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melakukan seperti itu, berarti kan dia kurang bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih bergantung kepada makhluk. Kenapa dia tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dia katakan, oh kalau saya langsung nggak pantas begitu. Kedudukan saya masih ya saya orang yang biasa-biasa saja ya. Tapi ternyata itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dulu ya. Baik, maka itu termasuk dari perbuatan syirik dan tidak boleh dilakukan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.